Nama saya Rehan Akor Noval. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi resiko dari pembuatan aplikasi buku tamu yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Jadi mungkin untuk penjelasannya sendiri, resiko itu adalah suatu ketidakpastian yang mana kejadian yang tidak bisa kita duga-duga, entah itu bersifat positif ataupun negatif. Jadi di saat kita sudah merencanakan sesuatu tapi kita belum tahu apakah rencana yang sudah kita buat itu akan sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin bisa lebih baik lagi atau malah mungkin lebih buruk seperti itu. Jadi untuk yang pertama, di poin pertama itu pembuatan project charter dilakukan secara online. Tetapi kejadian tidak terduganya, kita sedang membuat project charter, tetapi jaringan internet yang terhambat atau lelet itu membuat diskusi dari kelompok kami atau tim membuat itu menjadi sebuah tidak efektif. Lalu pencapaian yang tidak terduga, pembuatan project charter menjadi terhambat tidak sesuai dengan jadwal yang mana harusnya tanggal sekian mundur menjadi tanggal yang cukup lama dibandingin tanggal yang sudah ditentukan. Untuk evaluasi project charter dilakukan melalui online lagi karena dalam kondisi pandemi ini semua terbatas untuk melakukan diskusi secara langsung. Dan mungkin untuk kejadian tak terduganya adalah seperti pembuatan project charter, yaitu kita harus menggunakan koneksi internet. Tetapi jika koneksi internetnya itu melambat atau terhambat, cara bekerja kita juga bakal terhambat dan itu membuat diskusi tidak berjalan secara efektif. Lalu pencapaian tidak terduga, waktu yang lama menyebabkan mundurnya kegiatan sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai dengan jadwal. Lalu poin yang ketiga adalah project charter final diserahkan kepada stakeholder. Tapi kejadian tak terduga terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian dengan stakeholder sehingga perlu direvisi kembali untuk project charter tersebut. Pembuatan peluang untuk pencapaian tidak terduganya, project charter yang lama menyebabkan mundurnya kegiatan lain sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai dengan jadwal. Jadi project charter yang sudah dibuat itu tidak sesuai. Maka dari itu kita juga membutuhkan waktu untuk mengevaluasi dan memperbaiki project charter yang sudah harus direvisi tersebut. Dan mau nggak mau membutuhkan waktu yang lebih untuk memperbaikinya, dan resikonya adalah timeline yang mundur untuk project-project setelah itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Fatur. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Yang pertama dimulai dari pembuatan database. Kondisi terkini, pembuatan database dapat dikerjakan di rumah secara online. Adapun kondisi tidak terduganya yaitu rancangan database tidak sesuai. Kemudian akan menyebabkan pencapaian tidak terduga, yaitu pembuatan ulang database yang menyebabkan mundurnya kegiatan lain, sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai jadwal. Selanjutnya yaitu kondisi terkini, coding dapat dikerjakan di rumah secara online. Kemudian kondisi tidak terduganya, anggota tim yang bertanggung jawab melakukan coding terpapar penyakit, sehingga harus digantikan dengan orang lain. Nah, hal ini menyebabkan pencapaian tidak terduga, yaitu waktu melakukan coding menjadi terhambat, menyebabkan mundurnya kegiatan lain, sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai jadwal. Selanjutnya ada tahap testing. Kondisi terkininya, unit testing dapat dikerjakan di rumah dan berjalan lancar. Nah, adapun kondisi tidak terduganya, error pada kode yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan waktu melakukan perbaikan dan unit testing menjadi terhambat, menyebabkan mundurnya kegiatan lain, sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai jadwal.
laporan akhir memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Kemudian pencapaiannya perlu melakukan diskusi ulang membahas laporan akhir sehingga memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya. Selanjutnya adalah tahapan kondisi terkininya adalah perbaikan laporan akhir dilakukan secara online. Nah, salah satu kondisi tidak terduganya yaitu koneksi internet yang melambat sehingga membuat diskusi tidak berjalan efektif. Nah, hal ini akan berdampak pada waktu melakukan perbaikan laporan akhir menjadi terhambat sehingga menyebabkan mundurnya kegiatan lain sehingga penyelesaian perangkat lunak juga tidak sesuai jadwal. Tahapan selanjutnya yaitu stakeholder menyetujui laporan akhir secara online. Nah, pada tahap ini salah satu kondisi tidak terduganya yaitu koneksi internet yang melambat sehingga membuat pertemuan dan persetujuan secara online juga terhambat. Nah, maka akan menimbulkan pencapaian tidak terduga yaitu waktu melakukan interest meeting online menjadi terhambat menyebabkan mundurnya kegiatan lain sehingga penyelesaian akhir perangkat lunak juga tidak sesuai jadwal. Jadi selanjutnya setelah kita mengidentifikasi semua risiko dari semua kegiatan yang ada, selanjutnya kita menilai risiko itu sendiri. Bagaimana cara penilaiannya? Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri ini, yaitu dengan melihat likelihood-nya dan dampak atau konsekuensinya itu. Apa itu likelihood? Likelihood itu adalah seberapa besar kemungkinan resiko itu dapat terjadi. Lalu dampak atau konsekuensi itu adalah dampak atau akibat yang didapatkan dari resiko itu sendiri yang harus ditanggung. Lalu selanjutnya ada 4 jenis resiko, yaitu rendah dari 1 sampai 3, sedang dari 4 sampai 6, tinggi dari 7 sampai 10, dan ekstrim dari 11 sampai 25. Langsung saja ke contohnya, yaitu yang pertama membuat project charter. Resiko dari membuat project charter di saat pandemi COVID-19 ini adalah tidak dapat berdiskusi secara tatap muka atau secara langsung. Jadi pembuatannya harus secara online dan risiko yang didapat dari membuat project secara online itu yaitu dari jaringannya itu sendiri, karena yang namanya jaringan tidak sewaktu-waktu akan tidak stabil. Jadi kemungkinan untuk terjadinya itu yaitu 3, dan dampak yang didapat yaitu jika terjadi koneksi tidak stabil akan membuat pembuatan proyek charter ini menjadi lambat dan akan mengganggu keberlangsungan kegiatan-kegiatan lain. Jadi nilai dari dampak dari resiko itu adalah 4. Dan jadi jenis dari resikonya ini adalah ekstrim. Lalu kita lakukan itu juga untuk semua jenis kegiatan dan jadilah seperti gambar di sebelah kanan ini. Ini itu saja untuk penilaian risiko. Terima kasih. Respon terhadap risiko. Yang pertama ada pembuatan project charter dilakukan secara online. Itu jenis risikonya ekstrim dan responnya adalah chat dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, maka pembuatan project charter dilakukan secara online. Selanjutnya evaluasi project charter dilakukan melalui diskusi online. Responnya adalah chat. Alasannya sama dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, maka evaluasi project charter dilakukan secara online. Sampai final diserahkan kepada stakeholder. Chat pembuatan ulang project charter merupakan risiko yang dapat diterima. Project charter disetujui secara online. Chat. Walaupun sedikit ada kendala karena jaringan internet yang lambat, project charter tetap disetujui secara online. Analisis kebutuhan fungsional dapat dikerjakan secara online dan berjalan lancar. Responnya chat. Analisis kebutuhan fungsional dapat dikerjakan secara online dan berjalan lancar. Begitupun analisis kebutuhan non fungsional.
Pembuatan use case dapat dikerjakan dari rumah dan didiskusikan secara online. Chat pembuatan use case dapat dikerjakan dari rumah dan didiskusikan secara online. Pembuatan use case skenario dapat dikerjakan secara online dari rumah. Responnya accept, kecepatan koneksi tetap bisa diterima. Pembuatan activity diagram dapat dikerjakan secara online dari rumah. Accept, kecepatan koneksi tetap bisa diterima. Sampai pembuatan kelas diagram, desain database, desain interface. Responnya adalah accept dan karena kecepatan koneksi tetap bisa diterima. Selanjutnya, pembuatan database dapat dikerjakan di rumah secara online. Responnya accept, pembuatan database dapat dikerjakan di rumah secara online. Coding dapat dikerjakan di rumah secara online. Responnya accept, coding dapat dikerjakan di rumah secara online. Unit testing, integration testing, system testing, semuanya dapat dikerjakan di rumah. Respon accept, semuanya dapat dikerjakan di rumah dan berjalan lancar. Selanjutnya, persetujuan coding dan testing dilakukan secara online. Respon accept, kecepatan koneksi masih dapat diterima. Selanjutnya, instalasi aplikasi dilakukan secara online. Respon accept, karena instalasi aplikasi juga dapat dilakukan secara online. Pelatihan penggunaan aplikasi dilakukan secara online. Respon accept, koneksi dapat diterima. Masuk ke bagian laporan, penyusunan laporan akhir dilakukan secara online juga. Penyusunan laporan akhir dilakukan secara online. Lalu ada perbaikan laporan akhir juga dilakukan secara online. Responnya juga cek karena perbaikan laporan bisa dilakukan secara online. Lalu yang terakhir, stakeholder akhirnya menyetujui laporan akhir secara online. Dan juga cek karena stakeholder dapat menyetujui laporan akhir secara online. Proyek telah selesai. Sekian video dari kami. Terima kasih.